Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas D. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakahat 2 yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki pertemuan keberapa? 13. Berarti sebenarnya menurut kalender, menurut jadwal, menurut planning RPS tinggal 14, 15, 16. Tinggal 3 pertemuan lagi. Tinggal sedikit. Tetapi persoalannya adalah berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari fakultas maupun setelah saya meneliti dan mengamati SK Rektor tentang apa itu kalender akademik, ternyata UAS itu baru akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Juni bukan Mei. Berarti masih sebulan lebih. Sedangkan kita hanya menyisakan 3 pertemuan, kurang lebih 3 apa 2 pertemuan. Jadi kita masih surplus ya, surplus waktu. Kalau hari ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang hadonah. Kan planning di RPS kan begitu. Perwalian pertemuan 12, baru pertemuan 13 konsep hadonah. Nah, kalau normalnya berarti nanti kita langsung cepat selesai kuliahnya. Dan selebihnya banyakkan nganggur. Jadi saya pertimbangkan lagi apakah langsung selesaikan saja atau kita ecer-ecer. Apalagi kemarin nanti itu ada yang libur ya. Pertemuan berapa tuh di RPS? Pertemuan 15 kalau nggak salah. Kosong sudah. Jadi sebenarnya kita masih menyisakan 2 materi lagi. Satu konsep hadonah dan rodoah. Teori tentang rodoah. Setelah itu selesai. Pertemuan 15 atau pertemuan ya 15 ya. Itu sudah selesai. Dan tidak ada karena sudah saya kosongkan di RPS itu kosongkan untuk pertemuan 15 kosong. Sama kayak kemarin pertemuan 8 kosong. Sengaja karena materinya sudah tidak ada. Tentang perkawinan dalam Islam ya pembahasannya cuma itu saja. Tidak jauh dari talak, perkawinan. Perkawinan juga dibagi-bagi, ada perwalian, ada wali nikah maksudnya, ada saksi nikah, ada akad nikah, ada perceraian. Perceraian juga dibagi, ada perceraian secara otomatis, talak, rujuk, khulu, rujuk dan sebagainya. Semuanya sudah habis, termasuk yang hari ini di Fikih Munakahat 2. Jadi ya itu. Akhirnya saya berpikir dan akhirnya kesimpulan gini aja dah. Untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi hal yang terlalu banyak jedanya ini, makanya nanti hari ini, khusus hari ini, saya akan membuat evaluasi mata kuliah. Dan evaluasi mata kuliah ini sudah saya sampaikan di pengumuman kemarin.
Jadi hari ini akan ada evaluasi mata kuliah berbentuk, saya akan bertanya kepada kalian tentang materi-materi yang sudah pernah dibahas. Mulai dari kemarin, apa itu? Khitbah, kemudian walimah, kemudian tentang harta dalam perkawinan, dan juga yang kemarin terakhir adalah perwalian. Nanti akan saya tanyakan. Dan saya harapkan kalian apa itu? Pelajari dulu. Persiapkan diri kalian dengan mempelajari seluruh materi-materi yang sudah pernah dibahas, dan nanti begitu sudah selesai hari ini saya akan tanyakan, akan saya konfirmasi kira-kira seberapa dalam, seberapa paham kalian menguasai materi ini. Ya, kira-kira sudah siap belum? Ya harus siap dong. Nanti saya mau tanyakan satu-satu ini semuanya berdasarkan absensi. Saya sudah pegang nih absensinya. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk absensi hari ini, linknya akan saya bagikan hanya di GCR. Hanya di Zoom. Untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak hadir itu mengisi absen. Jadi saya minta yang belum gabung silakan gabung. Gabung dulu dah, nanti kalau sudah selesai boleh keluar. Oke, silakan gabung dulu yang belum. Tadi Nena, mana tadi Nena? Udah bisa? Oh, ini harus bisa dong. Silakan. Oke, saya share ya di Zoom. Silakan diisi. Yuk, sudah saya share. Yuk, silakan. Nah, yang belum dapat link atau belum bergabung ke Zoom, silakan gabung dulu. Kalau sudah boleh keluar atau tetap di Zoom. Silakan. Kalau ya, yang ada kendala di mana Pak? Kendala. Kendala HP-nya kenapa? HP-nya kalau ada musibah. Musibah. Siapa yang hilang? Nanti copy paste aja dari Zoom ke siapa nama kamu? Rizky ya. Rizky minta tolong ke siapa? Afif, kopikan linknya. Tapi Afif jangan bagikan ke yang lain. Itu aja. Bapak, HP Rizky-nya nggak ada. Nggak ada HP-nya kok. Oh. Jadi kan HP sekarang. Nah, gini aja, kamu Afif kamu isi absen dulu ya. Kalau sudah pinjamin HP-nya ke Rizky. Masih ingat password dan ininya? Yang email kampus hafal nggak? Ya nanti tukeran pinjam HP-nya, masukkan passwordnya. Itu aja. Silakan yang belum isi absen, silakan diisi. Yang belum dapat link laporan. Link hanya saya bagikan di Zoom. Baru 10 orang yang mengisi absen. Dari total mahasiswa HKID yang mengambil FK Fikih Menaka 2 itu sebanyak 32 mahasiswa.
Berdasarkan absen yang ada di ini ya, di HKID 32, berarti belum ada separuhnya. Ya, sudah 17 orang ya. Siapa yang belum dapat link? Yang belum dapat link siapa? Link absen? Sudah semua? Ya. Oke, sambil berjalan, absensi terus diisi dan laporan jika ada kendala. Kita akan lanjutkan dengan materi evaluasi mata kuliah. Oke, baik. Oke, kita akan membahas tentang materi yang pertama, materi eh, tentang khitbah. Oke, khitbah. Saya buka absensi dulu ya, ini absensi manual. Oke, khitbah. Yang saya tanyakan pertama ini saudara, saudara Jainal Arifin ada. Jainal. Oke, ya, Jainal. Apa yang Anda ketahui tentang khitbah? Pengertiannya gimana khitbah? Yuk, Jainal, gimana khitbah? Hah? Gimana Kang Zainal? Apa itu khitbah? Oh, diam aja. Gak tahu khitbah. Gak tahu khitbah. Apa? Hah? Berikutnya, saudari. Saudari Sumaah. Yuk, khitbah semua. Apa itu khitbah? Mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang wanita tertentu dan memberitahukan kepada wanita. Untuk beritahu saya supaya istilah lainnya apa khitbah itu? Istilah lainnya. Khitbah itu kan kayak bahasa agama, bahasa Arab.
Minang, meminang. Ada nggak istilah lain selain lamaran? Nah, lamaran ya, minang, tunangan, apa tunangan? Itu bukan tunangan itu. Identik nggak? Sama nggak dengan khitbah? Tunangan. Eh, Yakin? Enggak, saya punya orang kenalan lu tunangannya 4 tahun. Masa lamaran sampai 4 tahun? Cuma tanda nih, saya sudah punya calon, nggak boleh melamar saya, nggak boleh naksir saya. Ya bisa sama, bisa beda. Tunangan itu bisa sama, bisa beda. Ya, Tunangan sama kelakar sama nggak? Lamaran. ya kan saya nanya tadi lamar. Kamu nanya, saya nanya tadi Moses. Kan saya tanya tadi sama nggak lamaran sama tunangan? Sama nggak khitbah dengan tunangan? Kan tadi nanya begitu saya. Ya jawaban saya ya bisa saja sama, bisa saja beda. Karena ada orang tunangannya aja 4 tahun. Belum nikah 4 tahun tunangan. Bahkan di daerah Jawa Timur ya, itu anak yang baru lahir langsung ditunangkan dengan anak lain yang baru lahir juga. Sejak bayi udah tunangan itu. Sampai dia dewasa nanti dia disuruh memilih. Suka enggak dengan tunangan kamu nih yang baru, yang sejak bayi ditunangkan. Kalau suka lanjut, kalau enggak cari yang lain. Ya bisa sama, bisa beda. Tergantung wilayahnya masing-masing. Oke, berikutnya saudara Afif. Yuk, Afif. Coba jelaskan hikmah khitbah. Khitbah itu Pak, dengan khitbah itu kita jadi bisa saling mencocokkan diri antara kita dengan calon kita. Kayak kita ke rumah calon istri kita mendekatkan diri dengan orang tuanya, kita mendekatkan diri dengan si perempuannya ini, bersama-sama cocok, bersama-sama siap buat menikah. Itu dari yang saya pahami tentang khitbah tersebut. Jadi ada upaya penjajakan gitu ya. Iya, Pak. Saling mengenal satu sama lain. Emang kalau menikah tidak kenal boleh apa tidak boleh sebenarnya? Sebenarnya sih boleh aja Pak kalau nikah nggak kenal, cuma kan nikah itu kan kita harus kenal dulu Pak. Banyak kan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nikah mulai dengan orang yang enggak kita kenal, nanti percuma kita nikah. Tujuan nikah kan bukan buat main-main Pak. Masa kita ikut teknik out aja harus kenal dulu Pak. Masa ya Teknik apa? Ikut apa? teknik out itu Pak. Apa teknik? Diskusi acara buat cari jodoh gitu Pak. Oh, cari jodoh ya. Kita lebih disarankan ya saling mengenal dulu Pak. Ya. Ya, oke, siap. Ya, jadi ya pada hakikatnya karena pernikahan itu adalah sebuah lembaga atau sebuah ikatan yang nanti akan hidup selamanya dunia akhirat. Jadi ya usahakan pada saat menikah ya harus ada upaya mengetahui calon dari pasangan kita masing-masing gitu. Dan itu perlu. Itulah khitbah. Tapi khitbah enggak? Coba saya lanjut ke Afif. Ada kemungkinan untuk berhenti di tengah jalan pada saat khitbah. Misalnya dilamar, diterima, terus ada penjajakan, ternyata tidak cocok dua-duanya. Tidak serasi, ada perbedaan yang sangat lebar di antara calon suami dan calon istri. Mereka akhirnya berpisah, tidak melanjutkan khitbah itu ke pernikahan. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Itu jauh lebih baik sih Pak dibandingkan ketika sudah pernikahan baru ditemukan khitbah itu. Jadi jauh lebih baik sebelum nikah ketika masa khitbah itu ya kita saling menemukan lah misalkan kurangnya dia di mana, kurangnya diri kita di mana. Kalau misalkan emang sama-sama nggak cocok, yang penting sebelum nikah kita pisah, daripada kita sama-sama nggak cocok dilanjutin pas sudah nikah baru bisa, itu lebih ya lebih buruk ya. Oke, baik. Oke. Berikutnya saudari Jahrotun Nisa. Mana? Oke, Jahrot. Coba jelaskan
atau sebutkan atau ya jelaskan dan sebutkan dan jelaskan kriteria perempuan yang di khitbah itu yang bagaimana, yang pantas di khitbah itu yang bagaimana. Dua aja, dosa usah banyak-banyak, dua, tapi jelaskan. Tentang perempuan yang mempunyai agama, karena perempuan yang tahu jelas agamanya itu apa sih? Kan jadi wanita soleha, istri yang soleha, ya, karena punya agama. Punya apa mengamalkan ajaran agama ya, punya. Nah, iya apa? Iya, jadi laki-laki mengetahui perempuan itu yang mempunyai agama agar dia dapat menjadi istri yang baik. Punya agama itu tidak mesti mengamalkan agama. Punya agama dan mengamalkan sehingga nanti dia akan menjadi seorang perempuan yang ideal, kan begitu ya, Jaro ya. Bukan cuma punya tapi mengamalkan Islam KTP, kan beda dengan Islam yang murni diamalkan. Oke, yang kedua. Yang kedua, hendaknya perempuan yang subur. Subur maksudnya gimana? Subur. Yang subur ininya gitu. Apanya? Rahimnya gitu. Oh, rahimnya, kirain sawahnya. Biar dia mempunyai keturunan yang subur, yang banyak. Gitu. Subur ya. Tazawwajul waludal waduda, kata Nabi ya. Nikahi perempuan yang walud dan wadud. Walud itu berarti yang subur, tidak punya cacat, tidak punya penyakit, tidak punya aib, tidak punya sesuatu yang menghalangi kesuburannya gitu ya. Tapi Jahrol, saya tanya, kalau misalnya dia tergolong perempuan yang mandul dan diketahui saat dia sudah menikah, gimana itu? Saya tanya balik nih, yuk, kenapa Bu? Kalau begitu gimana? Hah? Gimana? Jahrol? Kamu ngomong ke saya, jangan ngomong ke sebelahnya. Ke saya saja langsung. Yuk, kalau misalnya diketahui dia ternyata perempuan yang mandul, dan itu terjadi setelah dia menikah, itu gimana itu? Pada saat mereka masih khitbah, tidak ketahuan karena tidak diungkapkan dan tidak periksa ke dokter misalnya. Baru tahu setelah menikah. Terus gimana itu sikapnya laki-lakinya? Kira-kira menurut Zahra? Ya Zahra, kasih komentar dong. Ayo Zahra, kok malah ngobrol sendiri? Kalau dia tahunya sesudah menikah, dia mandul, mungkin dia apa ya, harus. Dia ini siapa? Si perempuan itu. Perempuan, oke. Jika dia mengetahuinya setelah menikah, mandulnya itu, mungkin dia dapat memperbolehkan suaminya itu berpoligami mungkin Pak. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ada persyaratan. Oh boleh nih, kalau saya ternyata ketahuan mandul dan saya kasihan sama suami saya, ya sudahlah, saya ikhlaskan suami saya untuk menikah lagi, gitu ya. Luar biasa itu kalau benar-benar terjadi. Nah sekarang bagi yang laki-lakinya, coba saya tanya ke Oriza, masih dalam masalah yang sama. Coba kira-kira bagaimana yang akan dialami oleh calon suaminya tadi, atau suaminya setelah dia tahu istrinya ini mandul setelah mereka menikah. Padahal waktu khitbah nggak ketahuan apa-apa. Gimana kira-kira? Menurut suami? Menurut saya langsung
Langsung cari yang perlu aja gitu. Atau enggak kalau mau diceraikan ya lanjut saja, tapi katanya gitu. Tapi Jadi Pak, kayak kalau iya mengadopsi anak gitu dari panti asuhan kayak gimana gitu. Kalau mau ya kalau mau punya anak gitu. tapi si suaminya misalnya pingin punya anak sendiri, anak kandung. Ya itu tadi ya si Ica poligami atau enggak ya cari yang lain. Poligami cari yang lain, maksudnya cerai gitu ya. Ya cerai. Nah, Jadi baru kalau enggak ya poligami. Punya istri dua Pak. oke. Ya, sudah ya, Riza ya. Ya Pak. Ya itu, jadi pilihannya dua. Kalau setelah pada saat khidbah tidak ketahuan apa-apa, tapi begitu mereka menikahnya tahun 2020, 2022 mereka bingung kok udah punya anak ini. Hanya mereka periksa 2022 ketahuan bahwa istrinya mengidap kista di rahimnya sehingga menyebabkan dia tidak bisa punya anak dan tidak bisa dioperasi kecuali diangkat rahimnya. Jadi sudah sangat akut, sudah sangat kronis. Ya bayi tabung kan tetap butuh rahim perempuan dong. Bukan tetap ditabung bayinya sampai gede enggak. Tapi tetap dimasukkan ke rahim. Pembuahan sel telur dan sperma itu dibuahi di luar, di tempat lain, ditabung. Setelah terjadi pembuahan baru dimasukkan ke dalam rahim. Nah, rahimnya nggak bisa ini ternyata setelah mereka diperiksa dan harus diangkat dan dikeluarkan, dibuang. Sehingga itu otomatis divonis selamanya tidak akan punya anak karena tidak ada rahim. Nah, baru ketahuan setelah mereka menikah tahun 2022 misalnya. Nah, pilihan suami hanya ada dua. Pertama, adopsi atau menikah lagi atau adopsi anak. Atau pilihan keduanya cerai. Karena adopsi juga tidak sesuai dengan ekspektasi dari suami karena suami berharap punya anak kandung, bukan anak adopsi. Ya begitu kira-kira ya faktanya. Dan ya sebaiknya jangan sampai itu terjadi, maka kita usahakan dalam Islam diberikan khidbah, ajaran tentang khidbah agar kita nanti kalau menikah punya harapan apa-apa, ingin punya apa terhadap anak dan istri, maka kita sudah siapkan sejak awal, sejak lamaran atau sejak khidbah. Jadi disiapkan itu. Makanya kalau mau jadi sesuai dengan kriteria kita, jangan sampai di luar harapan. Oke, baik, yang berikutnya yang terkait dengan kriteria. Apalagi berikutnya coba Dewi Sukarsi. Mana Dewi Sukarsi? Ya, silakan Dewi. Tadi kan sudah yang punya agama, subur, siapa lagi? Dua lagi, yuk. Tapi jelaskan. Ayo, Dewi. Ya, selain yang tadi. Pertama itu perempuannya harus masih perawan. Masih perawan, oke. Jelaskan maksudnya gimana tuh? Kok harus masih perawan? Karena apa kok harus perawan? Bagaimana kalau ternyata si laki-lakinya memang mengalami istilah penyakit psikologis itu apa ya? Oedipus kompleks. Tahu Oedipus kompleks? Kayak sang Kuryang menyukai ibunya. Ini kan penyakit Oedipus kompleks ya. Suka sama yang lebih tua, laki-lakinya suka sama yang lebih tua. Misalnya ya kalau udah tua kan berarti sudah janda rata-rata. Sudah punya anak atau sudah punya keluarga atau sudah pernah bercerai. Terus gimana kalau kayak begitu? Ayo Dewi.
Apakah kriteria ini masih tetap layak atau bagaimana? Saya balik bertanya. Kan gimana? Oh diam. Ya pakai logika aja dulu, pakai nalar aja dulu. Kira-kira gimana? Hmm? Laki-laki itu perempuan yang kita ganda Apa? Boleh gimana? Saya kan nanya kalau misalnya si laki-lakinya ini hobinya sama gadis yang bukan gadis, sama perempuan yang lebih dewasa dari dia. Dan ternyata yang lebih dewasa itu sudah pernah menikah. Dan tentu saja tidak perawan kalau sudah pernah menikah. Terus gimana kalau seperti itu? Tanggapannya Dewi gimana? Hah? Gimana? Tidak bisa jawab. Ya, berikutnya Ahmad Rizky. Ya, silakan pertanyaan yang sama. Gimana kalau seperti itu? Tadi ada keterangan perempuannya harus masih perawan. Tapi bagaimana jika dia laki-lakinya itu mengidap Oedipus kompleks? Dia lebih suka perempuan yang lebih dewasa. Gimana itu? Ya menurut saya tidak apa-apa Pak. Apanya yang tidak apa-apa? Tidak apa-apa menikahi. Nikah yang mana? Yang janda kan. Yang lebih tua maksudnya. Yang lebih tua itu kan persetujuan suami istri, laki-laki sama perempuan aja kayak gitu. Tapi sih ada keterangan harus yang perawan gimana? Kriterianya harus yang perawan atau masih gadis, masih ting-ting. Gimana itu? Ya tidak apa-apa, tapi gimana? Mengkorelasikan antara syarat-syarat ini kan Wabah Zuhaili ya mengatakan ya Wabah Zuhaili di halaman 13 sampai 14. Nah, bagaimana mengkaitkan antara syarat ini atau kriteria ini dengan kenyataan bahwa ada laki-laki lain yang lebih suka perempuan dewasa atau janda? Gimana seperti itu? Ya tidak apa-apa, tapi coba jelaskan nalarnya bagaimana. Yuk, Rizky. Ada komentar, ada jawaban, ada argumentasi. Oke, begini. Jadi sebenarnya gampang. Ini kan bukan kewajiban. Ini cuma sekedar kriteria atau syarat atau hal-hal yang tidak dikaitkan dengan keharusan. Boleh menikahi perempuan yang harus perawan. Itu maksudnya kriteria idealnya. Usahakan pada saat khidbah cari yang perawan supaya kamu puas menikahi perempuan. Kenapa? Dari awal sampai akhir sudah pernah mengalami bersama-sama sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kan begitu. Jadi ideal kan? Menikah diperawani sama suaminya. Dihilangkan keperawanannya oleh suaminya, kan bahagia. Siapa yang tidak bahagia? Sesuatu yang disimpan, dijaga baik-baik sejak kecil, begitu sudah dewasa dijebol oleh suaminya, bahagia rasanya. Iya kan, dijebol. Tanya saya tanya sama ini nih, bahagia nggak nanti kalau sudah menikah dijebol sama suaminya, bahagia nggak? Hah? Bahagia nggak? Ya puas. Tapi juga
di Islam menghargai jika ada pernikahan tidak karena faktor keperawanan, tidak ada, tidak apa-apa. Makanya dibolehkan menikahi janda, menikahi perempuan yang sudah pernah menikah, tidak apa-apa. Cuma ini sekedar kriteria saja untuk melihat, oh idealnya memang usahakan laki-laki pilihlah calon perempuan atau calon istri yang masih perawan. Gitu ya. Tapi ini bukan kewajiban, ingat cuma sekedar kriteria atau syarat. Oke, udah cukup lah, nggak usah teruskan. Nah sekarang menurut Bapak Zuhaili disebutkan bahwa asyartul awal alla yahrumaz zawaju biha syar'an. Perempuan yang memenuhi syarat yang boleh dikhidbah. Nah, ini baru terkait hukum halal haram, wajib haram. Oh, ini baru yang termasuk halal haramnya. Menurut Bapak Zuhaili itu ada dua. Pertama, alla yahruma az-zawaju biha syar'an, dan yang kedua alla takunal maktubatu maktubatan sabiqan di khatibin akhar. Yang pertama alla yahrumaz zawaju biha syar'an. Jelaskan ini apa maksudnya dan bagaimana uraiannya. Coba saudari tadi sudah saudara ya. Saudari Utari. Mana Utari? Ya silakan. Apa maksudnya? Alla yahrumaz zawaju biha syar'an. Ayo Utari. Waktunya berjalan ini sudah 9. Yuk, tadi. Saya udah berulang berkali-kali kok enggak jelas. Gimana sih? Kan udah jelasin itu. Gimana? Maksudnya gimana kok? Ayo. Ayo tarik. Seperti bibi, saudara perempuan, atau seperti saudara perempuan istri ipar. Ya, kaitannya dengan yang tadi itu apa? Perempuan yang boleh dikhitbah, yang boleh dan tidak boleh dikhitbah berarti apa tadi? Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa saja itu? Gitu ya. Baik haram karena nasab, haram karena musaharah atau perkawinan atau semenda, ataupun haram karena apa? Karena rodoah itu. Tinggal dipakai yang dulu pernah kita pelajari di fikih munakat 1 ya. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi atau larangan-larangan menikahi perempuan. Haram muabbad atau haram selamanya. Ya, itu harus dikelirkan dulu, diberesin dulu ya. Misalnya Orisa mau menikahi si Utari, dicek apakah dia termasuk mahram saya atau bukan. Apakah karena masih ada hubungan nasab atau hubungan musaharah atau perkawinan atau karena faktor rodoah. Jangan-jangan itu terutama yang rodoah ya diperhatikan baik-baik. Dicek Orisa ke Utari. Utari ibunya siapa? Jangan-jangan dulu waktu masih kecil, waktu ibunya Utari sakit, siapa? Utari itu pernah tidak punya ASI, akhirnya disusukan ke orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Jangan-jangan nanti ketemunya ke ibunya Oriza. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai mereka itu pernah
bersusuan bersama-sama dengan ibunya, tapi tidak ada deteksi riwayat seperti itu. Nggak mungkin Pak, karena Orisa rumahnya di Pandeglang, Utari di Aceh, nggak mungkin. Tapi tidak ada yang mungkin kalau semua bisa terjadi, gitu ya. Makanya harus ada riwayatnya, harus ada cek dokumen atau data-data yang terkait. Oke. Yang kedua, asyartus sani alla takunal maktubatu maktubatan sabiqan li khatibin akhara. Yuk, silakan. Dadang Hermawan. Yuk, Kang Dadang, silakan. Artinya perempuan itu tidak dihukum oleh orang lain karena tidak boleh perempuan yang Jangan baca, ayo jelaskan ke saya apa maksudnya. Ayo. Maksudnya gimana itu? Ayo hadap ke saya wajahnya Dadang. Yuk, gimana? Jadi nggak boleh kalau ada seorang perempuan yang udah berhubungan terus dihitbah lagi sama orang lain Pak, itu Khidbah artinya di dipinang, dilamar ya. itu tidak boleh Pak dilamar oleh laki-laki lain karena Karena ada sudah ketentuannya Pak, ada di sana juga. apa bunyinya? Janganlah salah seorang di antara kalian berperempuan oleh saudaranya seiman sampai yang meninggalkannya atau memberi. Jadi kalau misalkan dengan menikah orang lain terus perempuannya itu ditinggalkan orang sendiri itu baru boleh dibuka lagi Pak. Jadi nunggu si jenanya mundur dulu, baru masuk lagi, baru masuk Dadang itu ya. Oke, baik. Jadi ya intinya orang lama itu harus antri dong, ya. Nggak boleh main serobot, main rebutan gitu ya, nggak boleh. Itu akhlak dan harus ditaati dengan baik. Oke, berikutnya saudari Presilia. Mana? Coba ini. Kan kemarin kan ada tugas tuh ya, tugas terjemah. Asal hukum larangan melihat perempuan asing menurut syariat. Coba itu di halaman 18 tuh. Hurmatun nazri ilal ajnabiyati yahrumu nazrun kabirun balighun walau syaikhan wa ajizan anil wattu'i akilun muhtarun walau li ghairi syahwatin aw inda adamin fitnati ila aurati imra'atin ajnabiyatin ghaira mahramin. Maksudnya bagaimana itu kira-kira pengertian dan kesimpulannya gimana? Hukum melihat perempuan lain. Hukum asal melihat perempuan lain. Bagaimana itu? Hukum asal melihat perempuan lain. Laki-laki melihat ada perempuan cantik di luar sana. Boleh nggak kira-kira? Hukum asalnya. Terus ada keterangan nih, walau li ghairi syahwatin au inda ada min fitnati ila aurati imra'atin ajnabiyatin. Au li ghairi syahwatin. Laki-laki itu melihat tapi tidak ada syahwat. Gimana tuh hukumnya? Hukum asalnya. Tadi kamu bilangnya kalau ada syahwat. Nah, sekarang kalau tidak ada syahwat gimana? Ya.
perempuan terus terlihat sampai Pak mungkin boleh tapi jangan terlalu apa ya melihat ke perempuan itu Pak tapi Jangan terlalu apa? Jangan terlalu melihat ke perempuan. Maksudnya gimana? maksudnya boleh deh tapi jangan Terlalu- kelamaan gitu Pak. Yang kelamaan. Iya. Terus? Kan tiba-tiba timbul gitu yang tadinya kan tiba-tiba awalnya gitu Pak. Ya, oke. Ya, jadi artinya perempuan hukum asalnya adalah dilarang dilihat karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Siapa yang tahu kalau misalnya nanti begitu si laki-laki melihat, Ya, tidak ada yang menjamin kalau nanti tiba-tiba laki-laki itu punya syahwat kan? Tidak ada yang menjamin. Maka sebaiknya hindari melihat perempuan lain. Ini hukum asalnya ya. Di luar konteks bahwa nanti jika kemudian ada kepentingan muamalah antara laki-laki dan perempuan itu lain lagi. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya adalah haram. Ya. Meskipun tanpa ada syahwat, meskipun tanpa ada hasrat atau keinginan seksualnya, ya. Hukum asalnya. Oke, baik. Sekarang kita langsung pindah ke materi walimatul arus. Walimatul arus. Saudara Muhammad Roji ada. Mana Roji? Ada. Oh ya. Ada hukum tentang pelaksanaan walimah. Coba jelaskan bagaimana itu. Hukum melaksanakan walimah. Yuk, siapa? Roji, silakan. Hukumnya Pak, Iya, hukum melaksanakan walimah. hukumnya sudah muat Pak. Ya. Bagaimana penjelasannya? Sunnah yang mendekati sunnah yang mendekati wajib. Terus? Iya. Ya, terus Itu gimana? termasuk hukum adat juga Pak. Hukum adat. Kok Iya. kenapa itu? Coba jelaskan. Karena kan kalau misalkan dalam pernikahan itu yang wajib kan akad dan yang lainnya. Kalau misalkan yang perayaan kayak hajatan kayak gitu cuma sunnah Pak. Sunnah. Iya. Apa dasarnya ketika Anda mengatakan itu sunnah? Sunnah muakkad katanya. Dan Islam juga Ya, gimana bunyinya? yang artinya mengadakan walimah dengan seekor. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda mengadakan walimah dengan seekor kambing istrinya dan Zainab. Tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walimah itu hukumnya sunnah. Hukum melaksanakan walimah itu sunnah muakkad. Kenapa? Karena berdasarkan pengamatan sahabat ketika melihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah ketika menikah sampai yang ke-9 kalinya pun diacarakan, diwalimahkan, diresepsikan gitu ya. Walaupun cuma sekedar memotong kambing dibagikan. Dan begitu juga ketika Rasul menikahkan anaknya Zainab. Beliau juga mengadakan walimah. Jadi beliau menganggap dari perilaku beliau walimah ini sunnah muakkad karena manfaatnya ada. Salah satunya adalah mensyiarkan kepada banyak orang bahwa nih saya sudah menikah, nih anak saya sudah menikah. Orang jadi tahu sehingga ikut mendoakan dan ikut menjaga marwah mereka, marwah keluarganya. Beda kalau misalnya diam-diam, sembunyi-sembunyi atau tidak ada yang diberitahukan, hanya sekedar lingkup keluarga pribadi saja. Yang terjadi apa? Orang lain pada curiga, ih kok
Dia laki-laki, perempuan kok gandengan? Loh, dia kan belum pernah ada kabar sudah menikah. Oh, jangan-jangan mereka ini berzina. Wah, jangan-jangan mereka ini apa segala macam disebutkan. Timbullah kasakusuk, timbullah aib, timbullah desas-desus, timbullah fitnah. Dan itu tidak baik. Mendingan, kata Nabi, disunahkan saja. Dibiasakan sebagai hal-hal yang positif, bahwa ini bermanfaat untuk syiar bahwa mereka sudah menikah. Dan tidak ada lagi fitnah, tidak lagi aib yang tersebar. Itu manfaatnya. Sehingga hukumnya sunnah. Nah, sekarang yang kedua, hukum menghadiri walimah. Gua jelaskan. Saudari Anissa Mulia, silakan. Ya, gimana? Mereka jelaskan. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan agama sesungguhnya telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. sekali lagi yang lain. Jangan cuma baca, coba diuraikan menggunakan nalar Anda sendiri. Coba. Hukumnya wajib karena apa? Selain hadis, karena apa lagi? Karena secara akliyahnya bagaimana? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana jika misalnya Anissa diundang sama teman kamu. Kamu rumahnya mana coba? Rumahnya mana Anissa? Rumah kamu mana Anissa? Rangkas. Teman kamu dari Padang mengundang Anissa. Nis, bisa nggak datang ke acara walimahku? Rumahku di Padang. Datang ya, aku ingin berharap kamu hadir. Karena kamu sahabat karibku. Undangan. Nah, kira-kira gimana itu kalau ada undangan dari teman di Padang? Ada orang Padang kan di sini? Oh ini, siapa namanya? Mela, orang Padang. Nah, yang misalnya Mela menikah di Padang di mana di Bukit Tinggi. Oh, kalau jauh itu. Gimana caranya? Hukumnya gimana itu? Atau bagaimana kamu menjawab jika ada kasus seperti itu? Ya diusahakan sih Pak sebisa mungkin untuk datang gitu. Dan juga gimana ya kayak kita menghadiri acara bahagianya gitu. Kalian seremoni gitu. Nah, kemungkinan lain gimana? Kemungkinan lain, coba jelaskan. Kemungkinan lain. Kalau yang kamu misalnya sudah siap hadir, ada duit ongkos buat berangkat, itu kan lain. Kan tadi kayak begitu. Karena ini sahabatku berangkat. Nah, kalau kemungkinan lain gimana? Paham nggak maksud saya? Misalnya kamu ada di saat yang bersamaan ada acara keluarga, misalnya ada hajatan juga, dan itu kebetulan orang dekat kamu di dalam keluarga, bersamaan dengan Melawati, gimana caranya? Kemungkinan menyusul gitu Pak, misalkan selesai di acara keluarga dulu nanti baru menyusul ke Padang. Wah, hari bersamaan sama harinya menyusul gimana itu? Ya, kita berdua waktunya Pak, jadi di acara keluarga dulu nanti menyusul ke Padang. Padang loh, ini bukan Cilegon, Padang ini. Melawati maunya kamu menghadiri akad nikahnya. Gimana itu? Nyusul juga tuh.
Suruh tunggu dulu, akadnya tunggu saya datang gitu. Hah? Sehari pas udah acaranya gitu pada Oh dia maunya pas akad, maunya kamu pas akad datang. Maka jadi ininya apa namanya? Apa? Pagar ayunya, mau jadi pagar ayunya. Gimana itu? Jadi duluan, lah. Hah? Ayo, ya itu mungkin bagi dua gitu kalau bagi dua. Emang kamu mau pakai itu apa? Pintu kemana saja Doraemon itu ya? Aneh-aneh aja kamu itu. Itu kan begini ya, saya jelaskan langsung. Itu kan udzur syar'i. Udzur syar'i. Ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan, yang harus kamu jadikan alasan. Udzur syar'i. Jadi kalau ada udzur syar'i, maka boleh ditinggalkan kewajiban menghadiri walimah. Saya pernah diundang mahasiswa, alumni bukan mahasiswa, alumni. Bapak dimohon kehadirannya ya akad nikah kami di Sumur. Sumur Pandeglang sana tuh, pojok-pojok sana itu. Mau mendekati ujung kulon tuh. Jauhnya bukan main itu. Dengan saya sekarang sudah tinggal di Jawa. Gimana caranya? Akhirnya saya bilang, ya udah Nong, mohon maaf ya, saya ucapkan selamat berbahagia, semoga akad nikahnya berlangsung lancar. Saya tidak bisa hadir karena jarak dan waktu yang tidak tersedia dengan cukup ya, mohon maaf ya. Saya hanya bantu doa saja, semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya sudah, saya ada udzur syar'i, jarak yang sangat jauh. Gitu, boleh ditinggalkan, walaupun wajib hukumnya, boleh ditinggalkan. Ada udzur syar'i. Yang berikutnya yang boleh ditinggalkan kalau ada kemaksiatan atau kemungkaran. Misalnya acaranya kayak di Palembang di Sumatera Selatan itu ada aneh-aneh ya sekarang di zaman sekarang. Ada acara party, aduh macam-macam itu ya. Tidak mau hadir, kenapa? Begitu di sana di Sumatera Selatan. Kalau saya diundang di sana, saya jelas langsung menolak. Di Padang nggak gitu ya? Nggak ada ya? Tidak mungkin lah. Padang itu kan Sandi Bas apa? Syarak Basandi Sandi Syarak Basandi adat Basandi Syarak. Itu. Ya nggak mungkin. Ya. Itu ya alasannya ada faktor yang menghambat. Oke, cukup mengenai walimah. Berikutnya kita pindah ke tentang iddah dan ihdad. Oke, saya bertanya ke saudara Hilal. Ya. Hilal. Jelaskan iddah secara bahasa dan istilah. Yuk. Ya, secara bahasa bermakna akidah artinya hitungan. Diambil dari kata plurasi al-adat itu hitungan karena biasanya mencakup hitungan bulan. Terus secara istilah. Secara istilah, iddah adalah masa menunggu yang dijalani seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa duka atas kepergian suami. Jadi gimana itu? Logika nalarnya gimana menurut Hilal? Iddah itu sebenarnya apa sih? Nggak usah dibaca. Sekarang diresapi aja kira-kira gimana iddah. Proses apa itu iddah? Nggak usah dibaca. Lepaskan tuh modulnya. Ya ayo coba jelaskan.
Hadap ke saya wajah dan mata. Yuk, Hilal, silakan. Coba apa itu? Masa istri setelah meninggalnya Masa isi, masa apa? istri Masa istri setelah meninggalnya suami. meninggalnya suami. Menunggu masa duka. Apakah itu iddah? Masa duka? Apakah harus meninggal masa iddah itu? Nah iya gimana? Uraikan secara komprehensif tapi pakai bahasa kamu sendiri. Jangan dilihat modulnya. Yuk. Ya, seperti istri diceraikan, jadi ada masa iddahnya dulu. Masa iddah itu adalah masa menunggu menunggu dari pernikahan sebelumnya, ya dia akan menikah lagi. Nah, tapi pada masa iddah dulu. kenapa harus menunggu? Nah, tanyanya gitu coba. Kenapa harus menunggu? Perempuan tidak boleh ngapa-ngapain. Harus stay di rumah. Harus menjauhi dari keramaian. Karena ada dalil seperti itu, Pak. Dan sekarang secara nal aja, secara akal, secara rasional. Yuk, kenapa kok bisa begitu? Ya kayak namanya kayak untuk membersihkan rahimnya juga gitu. Membersihkan rahim dari mana? Emang ada penyakit di dalam rahim? Hah? Yuk, Hilal, gimana? Hah? Oke, ganti Vina Julianti, mana Vina? Ya silakan, lanjutkan pertanyaan sama. Bersih dari mana? Dari apa? Dari sperma. Hah? Kenapa? Dari sperma. Hah? Supaya rambutnya bersih dulu. Dari apa? Hah? Dari? Ayo, coba, ayo, lanjutkan, Vina, ayo. Dari dibersihkan rahim dari apa? Ayo, ini dari hubungan maksudnya. Kan sudah lama tidak ada hubungan ini. Kalau suaminya udah cerai, suaminya meninggal kan tidak ada hubungan. Atau sakit kan tidak pernah berhubungan. Nah, terus kenapa harus menunggu? Bersihkan rahim dari apa? Ayo. Bersihkan rahim dari mana? Oke, ya udah saya jelasin gini ya. Salah satu tujuan kenapa harus ada masa iddah itu karena untuk memberi kesempatan kepada istri untuk membersihkan rahim. Salah satunya ya, membersihkan rahim dari jejak-jejak genetik suami sebelumnya. Jejak-jejak genetik ya. Karena sebenarnya di dalam rahim itu kan ada dinding-dinding rahim. Mohon maaf, ada apa itu bukan ada uterus, ada apalagi istilah biologinya ya. Ada pintu rahim, pintunya yang mohon maaf kalau berhubungan seksual itu pasti ada bekasnya, pasti. Suami masukkan zakarnya ke dalam vagina, itu ada bekasnya. Dan bekasnya tidak bisa hilang hanya dalam hitungan hari. Biasanya butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, salah satu tujuannya masa iddah itu membersihkan rahim dari jejak-jejak itu. Sisa-sisa dari bekas suaminya, punya suaminya itu dihilangkan. Sama kayak kulit ya, kita dicubit ya. Kan masih ada bekasnya, bekas ini ya. Cubit misalnya.
badan kita dicubit, tangan kita disentuh, pasti ada bekasnya. Dan kadang butuh waktu untuk bisa hilang. Nah juga sama di dalam rahim, ada bekas-bekasnya. Di vagina itu ada bekas-bekasnya. Dan secara genetik belum hilang sampai sekian bulan. Nah itu tujuannya ada masa iddah karena untuk memberi kesempatan kepada si istri untuk membersihkan diri dari jejak-jejak genetik. Sehingga nanti begitu sudah selesai masa iddah itu sudah bersih. Bahkan Allah sudah menjamin bersih, selesai. Nah itu dia hikmah dan tujuannya. Jadi kalau saya tanya apa itu? Benar nggak umat Islam itu terjaga hubungan genealogisnya dengan umat-umat sebelumnya? Terjaga dengan baik dan tidak ada campuran antara genetik A dan genetik B, tidak ada. Tetap sama apa namanya? Riwayat genealogisnya, riwayat genetiknya. Kenapa? Karena ada salah satu ajaran Islam yang mengatakan kalau sudah terjadi perceraian maka jalani masa iddah. Kalau suaminya meninggal, jalani masa iddah. Kalau masih hamil, lahirkan sampai selesai, baru selesai masa iddah. Ada aturan seperti itu. Kenapa? Ya karena untuk menjaga agar rahimnya tidak tercampur aduk dengan jejak genetik laki-laki lain. Supaya dijaga betul. Itulah pengertian masa iddah, masa menunggu. Menunggu dari apa? Menunggu dari bersihnya rahim. Dari rahim dari apa? Dari jejak-jejak genetik suami sebelumnya. Oke, berikutnya saudara Abdul Aziz. Yuk, Abdul Aziz. Coba sebutkan, jelaskan masa iddah ada berapa macam. Masa iddahnya ada, ketentuan iddahnya itu ada berapa macam. Ada pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, kelima apa. Yuk, ada 5. Penjelasan ada 5. Yuk, Abdul Aziz, apa saja ketentuan iddahnya? Kalau yang pertama ada iddah dalam masa haid, Iya. terus yang kedua ada iddah dalam masa bulan, terus jangan melahirkan. Iddah dengan masa haid itu bagaimana? Iddah dalam masa haid itu dengan salah satu tiga kali suci ya. 3 kali sucian, salah satu huruf. Berarti gimana? Kalau misalnya perempuan ini cerai, dan dia harus menjalani 3 kali masa kuru. Jadi hitungannya bagaimana itu? Kuru itu apa? Kuru itu apa? 3 kali masa kuru. Itu sama dengan tiga kali head. Jadi misal bulan Januari dia head sampai dia sudah suci di bawah itu bulan lagi dia terus dan Tiga kali masa haid apa 3 kali masa suci? tiga kali masa suci. Suci apa haid? Yang betul itu, yang mana? Masa haid apa masa suci? 3 kali haid apa 3 kali masa suci? Bukan haid. Dasarnya apa Anda menyebutkan itu kuru itu suci, bukan haid? Dasarnya apa?
Terus saya lempar lagi ke perempuan, Aisyah, yuk Aisyah. Mana Aisyah? Tidak ada. Nurmalasari ada. Yuk silakan. Kuru itu apa Nurma? Hah? Haid. Bukan suci. Dasarnya apa kamu? Dasarnya apa? Suci. Haid. Tadi Aziz mengatakan suci. Kamu mengatakan haid. Yang mana yang benar ini? Itu dalam bahasa Arab itu artinya kan haid. Jadi 3 kali kurus sama dengan 3 kali masa haid perempuan. Setiap kali masa haid. Bukan suci. Oke, jadi gini ya, saya jelaskan. Jadi kuru itu ada 2 versi pandangan ulama. Memaknainya 2. Pertama menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu suci. Suci. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah itu kuru adalah haid. Dan memang berbeda hitungannya. Jadi penghitungan awal itu dimulai dari masa suci. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal pada saat masa suci itu dihitung pertama satu kali suci. Akan berakhir begitu haid. Nah, itu jadi selesai. Bisa jadi lebih panjang kalau hitungannya suci. Tapi kalau haid, jadi kalau misalnya suaminya meninggal pada saat apa? Atau bercerai pada saat masa suci, belum dihitung. Tunggu sampai dia haid baru dimulai perhitungan satu haid. Dan bisa jadi lebih pendek kalau hitungan haid. Kalau hitungan suci bisa jadi lebih panjang. Apalagi kalau dia haidnya itu sampai 15 hari. Lebih lama itu, bisa hampir 3 bulan itu. Total semuanya 3 kali guru. Itu ya. Ya, yang benar gimana ya? Yang benar menurut saya yang lebih mendekati kebenaran ya masa suci. Jadi dihitungnya dari mulai dia eh, berpisah, ya itu 1 kali suci. Baru setelah itu selesai begitu haid. Nanti setelah haid menjalani suci lagi, baru mulai yang kedua, suci yang kedua. Baru nanti yang terakhir hitungannya suci yang ketiga. Gitu. Nah, yang penting sekarang begini, bukan masalah itunya, tapi ketentuan indahnya bagaimana? Kan ada 5 tadi. Pertama, cerai, hidup qoblat dukhul atau sebelum jima. Kedua, cerai hidup dalam keadaan hamil. Ketiga, cerai hidup ba'dad dukhul, tapi tidak hamil dan tidak haid. Keempat, cerai hidup ba'dad dukhul, tidak hamil dan masih haid. Dan yang kelima, cerai mati. Nah, sekarang yang pertama, cerai hidup qoblat dukhul. Coba jelaskan itu. Coba saudara tadi yang terakhir siapa? Perempuan ya? Saudara ini siapa? Agim. Ada Agim. Ya silakan. Bagaimana hukumnya cerai hidup qoblat dukhul? Perempuan yang cerai hidup, saya baca Ya baca. dari hubungan suami istri, artinya sebelum itu maka dalam keadaan ini perempuan tidak memerlukan masa iddah. Artinya jika dia menikah setelah menikah, kan ini sebelumnya sebelum itu ya. Ya. Dia si perempuan menikah dengan laki-laki, terus ada terjadi konflik yang baru diketahui ketika menikah. Setelah itu dilakukan cerai dan si perempuan tersebut tidak melakukan masa iddah, bisa langsung menikah. Kalau dia Belum di dukhul. ya.
Dasarnya apa? Dasarnya ayat 9. Ya tadi lama kita artinya hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah. Jadi mereka di sini itu perempuan dan istri. Lagi kemudian kami minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Oke, ya. Jadi kasus pertama kalau misalnya akad nikah terjadi pada hari ini siang jam 1, suami istri sah menjadi suami istri. Begitu sampai di maghrib, istrinya ngambek dan tahu bahwa suaminya ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjiannya, apa yang ada di dalam bayangan dia, jauh dari ekspektasi. Akhirnya apa? Istrinya mengajukan perceraian. Minta khulu, mengajukan khulu. Dan selama itu dia pergi dari rumah. Begitu maghribnya dia kabur dari rumah karena ketahuan suaminya tidak memenuhi perjanjian. Kabur dari rumah dan langsung mengajukan gugatan cerai khulu ke pengadilan agama dan selesai. Terjadilah perpisahan. Nah, itu tidak pernah ada hubungan seksual kan? Sama sekali karena di hari yang bersamaan ada gugatan cerai. Nah, kalau itu berarti tidak perlu ada masa iddah karena tidak ada hubungan seksual. Itu namanya cerai hidup qablat dukhul. Yang kedua, cerai hidup dalam keadaan hamil. Silakan saudari Shauli, ada Shauli. Silakan. Yuk. Ayo Shauli. Iya, perempuan apa laki-laki nih Shauli ini? Perempuan ya? Ayo silakan. Maaf. Ya. Nah, kamu udah dengerin kan udah saya jelasin tadi. Nah, cerai hidup dalam keadaan hamil, makanya dengerin saya ngomong apa. Yuk, cerai hidup dalam keadaan hamil bagaimana penjelasannya? Artinya jangan bercerai dulu. Lagi minta cerai kok gimana? Emang ada dasarnya? Tidak boleh diceraikan pada saat hamil. Hah? Ada dasarnya? Mana-mana coba? Lagi mana sih kamu? Nggak konsisten. Ya itu ulangi. Bagaimana jika ada perceraian? Bagaimana masa iddahnya perempuan yang dalam keadaan hamil? Yuk. Ayo Sauli. Cara hidup dalam keadaan hamil. Penjelasannya bagaimana itu coba? Ya. Gitu ya. Jadi perempuan jika diceraikan oleh suaminya dalam keadaan masih hamil, maka masa iddahnya sampai lahir, sampai lahir anaknya. Dan si istri itu sedang menjalani masa nifas. Dibersihkan dulu darah-darah pasca hamil, pasca melahirkan. Dibersihkan dulu selama berapa? Kurang lebih berapa hari kalau nifas? 40 hari gitu ya. Nah, setelah selesai darah nifasnya baru sudah boleh menikah lagi. Itu masa iddahnya ya.
Baik, yang berikutnya cerai hidup ba'da dukhul tapi tidak hamil dan tidak haid. Silakan Farid Agres. Mana Farid Agres? Yo, silakan Farid. Perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan seksual dan tidak hamil dan juga masih haid atau menstruasi, maka iddahnya 3 kali kuruk, yaitu 3 kali suci. Yang mana kamu? 3 bulan Pak, 3 bulan Pak iddahnya Pak. Harus bacanya gimana? Dasarnya surat At-Talaq ayat 4. Coba jelasin dulu gimana itu. Maksudnya yang tidak hamil, tidak haid itu bagaimana? Jadi ini cerainya Ba'da dukhul itu gimana? dalam keadaan tidak hamil dan tidak haid Pak. Iya gimana? Contohnya bagaimana? Coba buatkan simulasinya bagaimana? Coba. Simulasi kasusnya bagaimana? Ayo Farid. Ya. Jadi ini perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan seksual dan tidak hamil dan juga tidak mengalami menstruasi lagi atau tidak haid, maka iddahnya menggunakan hitungan bulan, yaitu 3 bulan. Yang maksudnya tidak hamil itu bagaimana? Tidak hamil. Yang tidak haid itu maksudnya bagaimana? Perempuan yang tua Pak, Tua. yang sudah tidak mengalami haid lagi Pak, Terus? dan tidak bisa hamil lagi. Iya, kan tidak mungkin yang tidak haid Iya Pak. bisa hamil lagi kan? Karena biasanya dia sudah kehilangan produksi ovariumnya, sel telurnya sudah berhenti. Jadi dia tidak mungkin punya anak, tidak mungkin hamil lagi, karena sudah tidak bisa memproduksi ovum atau sel telur. Itu berarti kalau dia menikah, perempuan yang itu yang alias menopause menikah lagi dan ada hubungan seksual, berarti begitu dia diceraikan, maka masa iddahnya hanya hitungan 3 bulan. Bukan hitungan kuruk, tapi hitungan 3 bulan. Dia tidak bisa hamil, dan karena sebabnya tidak bisa haid, tidak lagi haid, berarti dia masanya 3 bulan. Dasarnya ayat At-Talaq ayat 4. Ya. Oke. Berikutnya, cerai hidup ba'da dukhul, tidak hamil dan masih haid. Coba berikutnya Siti Cynthia. Hah? Tidak ada Siti Cynthia? Atau siapa ini? Sebenarnya ada Miftah Hayatul Jannah. Mana? Yo, silakan Miftah. Cerai hidup pada dukhul, tidak hamil tapi masih haid. Gimana penjelasannya itu? Jangan baca doang. Pemahaman kamu gimana, Nita? Yang pada dukhul gimana, tidak hamilnya bagaimana, masih haidnya bagaimana? Beda dengan yang tadi ya. Terus? Coba buatkan simulasi contoh. Bagaimana itu maksudnya yang tidak hamil, terus haid, masih normal,
masih umur 25 tahun tapi belum hamil. Gimana begitu? Coba jelasin dong. Tunjukin bahwa Miftah Hayatul Jannah itu paham, mengerti maksudnya gitu loh. Bisa dibedakan antara yang paham dan yang tidak paham. Ya, Miftah gimana? Namanya sama kayak saya nih. Jangan diam aja. Nanti saya ganti ke yang lain ini. Ayo, cepat. Miftah. Ahmad Zaki, gantinya ayo mana? Zaki, Iya, Pak. silakan. Saya baca dulu, Pak, ya. Ayo. Perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan seksual tidak amin dan hubungan cinta itu perempuan yang udah enggak udah yang pada cerai hidup pada umur 20 bukan, Pak? Hah? Gimana? Penjelasannya gimana coba? Ayo, Zaki. Perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan seksual dan tidak hamil juga masih haid atau menstruasi, maka idahnya ada 3 kali kurus yaitu 3 kali suci ya. Nah, maksudnya tuh misalnya seseorang yang masih bisa hamil gitu, Ya. bisa dibilang janda. Nah, Oh, janda. Ya Masih nikah itu oh janda. ya bisa cerai, Pak. Nah, setelah itu tuh itu kan tidak melakukan hubungan seksual dan tidak hamil juga. Nah, itu tuh masih idahnya tuh 3 kali kurus, Pak. Tidak hamil juga. Misalnya dia ini perempuan normal, Ya. menikah dengan seorang laki-laki, berhubungan seksual, terus Tidak hamil. belum hamil-hamil, tapi masih head, belum hamil-hamil, terus dicerain oleh suaminya, maka idahnya 3 kali masa buruk ya atau masa suci. Jadi beda dengan yang tadi, perempuan sudah menopause, sudah tidak lagi produksi head, tidak lagi produksi sel telur, maka dia beda 3 bulan. Atau perempuan yang belum balik, ya belum balik, belum bisa memproduksi ovarium, dinikahi sama laki-laki, nikahinya secara aneh, misalnya dia menikahi perempuan bocil gitu ya, umur 9 tahun, dinikahi, diajak hubungan seksual, tapi belum head dia. Nah itu dia kalau diceraikan itu jatuhnya 3 bulan. Jadi antara yang tidak head karena sudah berhenti atau yang belum head karena masih belum balik. Itu ya. Itu yang apa? Yang tidak hamil dan tidak head. Tidak itu berarti bisa 2. Sudah berhenti atau belum mulai. Nah, untuk yang sekarang tidak hamil tapi masih head. Ya kayak perempuan pada umumnya, perempuan normal pada umumnya. Cuma dia belum head, belum hamil karena mungkin kualitas sperma suaminya itu kurang bagus sehingga tidak bisa membuahi sel telur. Diceraikan, maka hitungannya masa iddahnya adalah 3 kali masa suci atau 30. Itu ketentuannya ya. Sudah diajak hubungan seksual tapi tidak hamil dan masih produktif. Dan yang terakhir adalah cerai mati. Yuk, silakan. Siapa ini? Firda. Mana Firda? Silakan Firda, cerai mati. Masih juga, Pak. Ya. Nanti perempuan yang putus perkawinannya karena ditinggal suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dasarnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 204.
suaminya meninggal, jadi masa idah si istrinya itu dia 4 bulan 10 hari. Masa iddah sekaligus masa apa? Hah? Masa iddah sekaligus masa ihdat, masa duka, masa berkabung. Kalau perempuan biasa, bapaknya meninggal, masa berkabungnya berapa lama? Tahu nggak? Perempuan biasa, bapaknya meninggal, masa berkabungnya berapa hari? Hmm? Hmm? Iya, perempuan yang belum menikah. Tapi bapaknya misalnya meninggal, itu masa berkabungnya berapa lama? Sebagai anak kamu misalnya, atau orang lain lah, meninggal bapaknya, berapa hari masa berkabungnya? Yang dibolehkan dalam Islam. Meratapi kepergian bapaknya berapa hari maksimal? Hah? Maksimal 3 hari, tidak boleh lebih. Jadi kamu boleh izin, atau ada yang meninggal orang tuanya izin, boleh tidak masuk 3 hari maksimal. Selebihnya sudah harus kembali normal. Kalau suaminya yang meninggal, nah baru itu berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi ada batasan yang lebih, bukan cuma 3 hari tapi 4 bulan 10 hari. Jadi itu ya tadi dari cara hidup qabla dukhul, cara hidup dalam keadaan hamil, cara hidup pada dukhul tidak hamil tidak haid, kemudian cara hidup pada dukhul tidak hamil tapi masih haid, dan yang terakhir adalah cerai mati. Ini ketentuannya. Oke, baik. Untuk kali ini waktunya sudah 9:30, jadi saya kira cukup untuk evaluasi mata kuliah. Dan nanti jika memungkinkan, kalau ternyata durasi kita masih lama dan benar-benar terjadi, karena kan saya belum dapat informasi apakah pihak fakultas akan benar mengikuti sesuai arahan dari rektorat bahwa UAS akan dilaksanakan tanggal 24 Juni atau justru dimajukan. Saya belum tahu karena belum ada informasi. Nah, jika memungkinkan nanti suatu saat saya akan ada evaluasi lagi. Karena masih banyak waktu untuk untuk membahas ini, dan memang ada yang belum disampaikan. Termasuk juga kemungkinan nanti saya akan evaluasi juga fikih munakat 1 yang kemarin sudah kita lewati. Dan kebetulan saya ya dosennya ya. Iya, Pak. Nah, jadi klub. Kalau semester 3 saya, semester 4 juga saya, berarti sekalian aja. Karena memang begini, saya melihat kita masih banyak kekurangan dalam hal penguasaan materi. Kita ya, bukan 1-2 orang, tapi semuanya. Dan saya berharap materi tentang munakahat atau perkawinan ini benar-benar kalian kuasai. Karena sebagai lulusan Fakultas Syariah, wabil khusus prodinya atau jurusannya adalah hukum keluarga Islam, maka aspek perkawinan harus dikuasai dengan baik. Karena mau tidak mau profil lulusan kalau itu terjadi harus menguasai materi tentang perkawinan. Misalnya profil hakim pengadilan agama, bukan hakim pengadilan negeri. Hakim harus menguasai materi-materi perkawinan, termasuk juga perceraian, karena itu adalah kompetensi utama dia. Apalagi kalau masuk ke profil sebagai penghulu, nah itu sudah sangat wajib itu, karena nomenklaturnya penghulu adalah berurusan dengan perkawinan, pernikahan, masalah wali pernikahan, wali nikah dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian tidak menguasai dengan baik aspek perkawinan dalam Islam, maka belum cukup untuk mengikuti proses profil lulusan. Jadi saya minta ini tolong dikuasai dengan baik, karena kedepannya perkawinan itu hal yang sangat urgent.
Nanti kalian pulang, misalnya Pak, saya nggak mau jadi penghulu, nggak mau jadi hakim, nggak mau jadi advokat, saya mau jadi orang kampung biasa, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi nanti akan ditanya suatu saat, oh ini lulusan sarjana syariah ya, sarjana hukum fakultas syariah ya, saya boleh nanya nggak masalah perkawinan ke Anda? Pasti akan ada itu suatu saat. Jadi ya bekali diri kalian dengan sebaik-baiknya. Dan memang kelihatan sekali dari nilai saja ya, itu masih banyak sekali yang belum bagus ya. Harus diakui nilai fikih mereka 1 kemarin masih jauh dari rata-rata, di bawah rata-rata masih. Jadi saya minta itu tolong diperbaiki untuk bisa lebih baik lagi. Dan nanti suatu saat akan ada lagi seperti ini. Tapi tidak tahu kapan. Ya nanti saja. Oke, saya kira itu untuk hari ini, dan absensi sudah isi semua ya. Saya tanya ini berapa orang yang ada di sini, coba dihitung. Kosma. Berapa orang ini? Hah? 26. Di sini 25. Siapa yang belum absen? Bapak nggak bisa atur ini. Ya, kan ada izin ini. Udah, tapi nggak bisa. Berarti sinyal kamu itu. Coba nanti minta bantuan teman-teman yang sudah. Saya tunggu, nanti saya belum tutup sampai jam 9.45 ya. Saya kasih waktu ya. Belum saya tutup. Nanti jam 9.45 sudah saya tutup. Untuk memberi kesempatan kepada yang belum bisa untuk absensi. Siapa yang belum tadi namanya? Resilia sama? Ini kok 25. Benar nggak 26, Afif? 28 Pak. Ah, 28. Tiga orang harusnya yang masih belum absen. Siapa lagi? Melas sama Presidia. Satu lagi siapa? 28-nya Pak. Hah? Siapa yang belum? Coba saya cek dulu nih ya. Ya, oke, saya cek dulu. Jahratun Nisa ada. Anissa Mulia, Ibtahayatul Jannah, Afif Ahmad, Novia Fitriani ada ya. Shauli ada. Suma'a. Itu Pak yang belum ada Pak. Hah? Oh ini ya. Kenapa belum Jana? Hah? Hah? Tadi kan sudah saya bagi di Zoom. Hah? Sudah masuk Zoom belum tadi? Kan saya bisa bagi di Zoom. Nanti kita bagi sama temannya ya. Oke, baik, kalau gitu sudah ya, sudah selesai. Nanti saya tunggu sampai jam 9.45. 15 menit lagi saya akan tutup. Oke, baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.